Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan kami dari channel Media. Kali ini kita akan mereview mesin grinder Wipro WP34HD. Dari namanya HD di sini, jadi kita buktikan. Mungkin memang ini kualitasnya mungkin di atas rata-rata, mungkin seperti itu. Selain itu nanti kita juga akan membandingkan bagaimana produk ini kalau kita bandingkan dengan produk yang sudah familiar di tempat kami, yaitu merek Makita dengan tipe di sini 9553B. Ini sudah cukup familiar sekali, sudah banyak yang pakai. Nanti kita akan melakukan pengecekan antara lain berapa wattnya. Kita nanti akan menggunakan di sini alat pengukur wattmeter sini, dan juga nanti kita akan mengukur RPM realnya. Jadi nanti akan kita ukur dengan tachometer digital ini berapa RPM real kedua mesin ini tanpa ban. Dan nanti kita juga akan mencoba bagaimana noise-nya atau bagaimana suara yang ditimbulkan dari kedua mesin ini. Pertama kita akan unboxing dulu. Jadi apa saja dan bagaimana tampilan produk ini kita akan buka di sini. Oke, yang pertama di sini ada buku petunjuk manual. Oke, di sini ada kartu garansi resmi dari Wipro. Berikutnya di sini ada pelindung mata gerinda, ada handle di sini, karbon brush cadangan, kemudian ini tampilannya seperti ini. Oke, jadi kalau kita pegang di sini kelihatan cukup mantap. Mungkin beratnya ini agak di atas umumnya mesin grinder, tapi mungkin powernya nanti juga tinggi. Kemudian kita cek di sini spesifikasi mesin ada di kemasan maupun di produknya. Di sini tertera 950 watt dengan RPM 12.000. Oke, selanjutnya kita akan buka ini juga produknya. Mesin grinder Makita tipe 9553B. Di sini unit mesinnya. Di sini ada batu grinder, batu poles besi. Di sini ada petunjuk buku petunjuk manual dan brosur. Di sini ada katalog produk. Di sini ada pelindung, kunci grinder. Ini juga ada kunci gerindernya, tadi ketinggalan, tidak bisa keluar di depan. Baik, selanjutnya akan kita bandingkan. Kita masukin dulu perlengkapannya. Kita fokus pada kedua mesin. Baik, di sini WP34HD. Dan kita lihat dimensinya lebih panjang. Tombol switchnya ini sistemnya sama, berada di belakang seperti ini. Oke. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya bila teman-teman berkenan untuk menekan tombol subscribe, like video kami, serta komen. Kami sangat membutuhkan kritik dan saran pendapat Anda di kolom komentar. Baik, selanjutnya apabila teman-teman membutuhkan perlengkapan maupun alat-alat teknis seperti ini, dapat teman-teman dapatkan di Republik Perkakas secara online yang sudah bisa diakses melalui beberapa marketplace
antara lain di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada maupun Blibli.com. Sebelum kita lanjut ke spek mesin, mungkin kita timbang dulu bagaimana beratnya dari kedua produk ini. Kita coba dulu yang Wipro WP34HD. Di sini tertera 2 kilo 02,02 kg. Baik. 2,0. Selanjutnya kita cek produk Makita 9553B. Di sini beratnya 1,715 kg. Untuk berat yang Wipro. Baik, kita akan cek botnya dulu, teman-teman. Di sini tertera bot. Oke, seperti ini kita tanda. Kita nyalakan. Tadi tertera sekitar 700 sekian watt, 710 sekian, ini kondisi tanpa beban. Selanjutnya kita bandingkan dengan Makita 9553B. Oke, kita nyalakan. Tertera sekitar 350 watt. Oke, sedangkan tadi di sini untuk 34HD Wipro ini tertera 950 watt. Kita cek real tadi tanpa beban itu 710 watt sekian. Mungkin 950 ini kondisi di saat dia dalam beban yang berat. Hanya untuk Makita 9553 ini tertera di sini 600 watt. Sedangkan kita cek real tanpa bebannya tadi 350 watt. Oke. Selanjutnya kita cek bagaimana getaran dan suara yang ditimbulkan. Kita pakai aplikasi di handphone ini. Ini untuk pembanding saja. Kita tidak, artinya tidak mengunggulkan produk tertentu dan menjatuhkan produk lain, tidak. Tapi kita di sini sekedar membandingkan versi kami sendiri, seperti itu. Baik, di sini pun ini mungkin tidak seakurat alat yang lebih canggih, namun demikian yang penting kita bisa membandingkan, seperti itu. Kita coba dulu untuk yang Wipro WP34HD. Jadi angka tertinggi tadi di 65, sekian. Selanjutnya kita coba yang produknya Makita. Tertera juga sekitar 65, sekian, hampir sama. Baik, selanjutnya kita cek di sini berapa RPM-nya. RPM di sini kembali kami sampaikan bahwa ini kita menggunakan takometer digital ini. Kita cek RPM atau ini putaran tanpa beban, karena ini tidak dilakukan untuk mengerjakan sesuatu, tapi ini berputar bebas. Jadi saya pakai diamond wheel yang sudah ada tanda stikernya di sini.
tertera 11.000 sekian. Tertera 10.000 sekian RPM. Jadi setelah kita membandingkan di sini untuk Makita 9553B ini, di sini tertera 11.000 RPM. Tadi real kita cek 10.000 sekian, 10.000 sekian lebih. Terus untuk Wipro ini di sini tertera 12.000. Kita cek tadi 11.000 sekian. Jadi mendekati. Untuk kesempatan kali ini mungkin eksklusif kami sampaikan kepada teman-teman, kita akan bongkar kedua mesin. Nanti kita cek bagaimana kualitas karbon brushnya, bagaimana konstruksinya, seperti itu. Baik. Di sini untuk rumah karbon brush, kita buka sekalian. Selanjutnya yang tipe Makita ini juga kita buka dari belakang. Seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat konstruksinya. Di sini untuk switchnya kurang lebih sama. Oke, di sini untuk Wipro WP34HD ini ternyata kita cek di sini ada kapasitor, ada kapasitornya. Sebentar saya buka dulu. Apa guna kapasitor ini? Menurut saya, mungkin kalau salah nanti tolong dikoreksi. Menurut saya kapasitor ini gunanya ada untuk menstabilkan tegangan. Jadi kapasitor ini bisa menyimpan sedikit tegangan di sini. Di sini tertera kapasitasnya 0,33 mikrofarad. Mungkin untuk input listrik yang masuk itu bisa lebih stabil. Sedangkan di Makita ini tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya akan kita buka bagaimana karbon brushnya. Buka di sini. Seperti ini teman-teman. Karbon brushnya. Kalau konstruksinya kurang lebih sama. Di sini pakai spiral seperti ini, atau orang-orang biasa mengatakan ini keong. Ini di Makita ini juga sama. Ini karbon brush punyanya Makita. Ini karbon brush punyanya Wipro. Yang sebelah kita bongkar sekalian. Namun demikian kalau kita lihat dari dimensinya ada perbedaan. Kalau untuk punyanya Makita di sini lebih pipih, namun tipis, lebih lebar tapi tipis. Kalau ini tidak terlalu lebar namun tebal. Terus di sini mungkin ada yang kelebihannya di Makita ini, dia di bagian yang sebelah ini sistem AutoCAD atau otomatis di sini. Jadi di sini ada pernya kecil di dalam. Seandainya karbon brush ini sudah mendekati habis, per ini akan menekan kepada kolektor, sehingga karbon brush ini tidak menempel pada kolektor, sehingga mesin itu mati. Jadi untuk mengontrol kalau
mungkin teman-teman menggunakan mesin Makita ini sudah sekian lama kok tiba-tiba mati, cek dulu karbon brushnya ini, karena yang sebelah ini ada AutoCAD atau sistem otomatisnya. Baik. Untuk yang Wipro bagaimana? Kita cek. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada sistem AutoCAD-nya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, mungkin biar tidak penasaran, kita buka sekalian di sini di bagian kepalanya, bagian gearnya. Kita bongkar total biar nanti kita bisa membandingkan bagaimana kualitasnya dan sebagainya. Termasuk mungkin bisa digunakan untuk acuan di saat teman-teman pengen bongkar sendiri mesin gerindanya. Jangan lupa kalau mau melepas kabel power harus dilepas dari stop kontak dulu biar tidak ada aliran listrik. Oke, kita buka. Oke, ini gearnya. Kita buka juga yang punyanya Makita Wipro. Untuk bahannya lebih panjang punyanya Wipro, lebih kuat kelihatannya ini dibuka. Oke teman-teman, jangan lupa mohon berkenan untuk memberikan subscribe Anda kepada channel kami. Jangan lupa ketik komentar-komentar kawan di channel Obengpedia ini. Jangan lupa like video kami serta bagikan ke teman-teman juga. Oke, di sini untuk gearnya, perbedaannya kalau di Wipro di sini dia pakai roches atau needle bearing, pakai needle bearing yang kecil ini. Kalau di Makita dia pakai bearing, kalau tidak salah nomornya ini 606 kalau tidak salah, jadi dia lebih besar. Oke, kalau masalah dimensinya mungkin mendekati hampir sama. Oke. Mungkin sampai di sini gimana teman-teman? Sampai di sini atau kita lanjut bongkar lagi? Oke, kita bongkar lagi aja sampai ke bagian armaturnya. Untuk yang Makita di sini armaturnya. Baik, selanjutnya kita akan bongkar sekalian untuk yang Wipro. Baik, ini yang Wipro punya. Ini ada karetnya, ada ori karetnya di sini. Kita pasang lagi biar tidak hilang. Baik, kita buka. Baik, teman-teman, kita bandingkan di sini. Punyanya Makita 9553B dan di sini punyanya Wipro WP34HD. Ada persamaannya juga di sini. Persamaannya apa? Jadi kedua mesin, kedua armatur ini untuk bearing yang di dekat kolektor ini terdapat bearing selfie atau karet laker di sini biasa kita bongkar aja. Seperti ini. Ini untuk yang kita. Oke. Kelihatan untuk bearingnya juga lebih besar. Oke. Dan yang cukup mengejutkan bagi kami ternyata ukuran armaturnya ini sangat berbeda sekali. Ini yang punyanya Makita, ini yang punyanya Wipro. Perbedaannya cukup lumayan perbedaannya. Jadi di sini diameternya lebih besar, lebih panjang di sini. Jadi makanya tadi dari RPM maupun wattnya juga lebih tinggi yang punyanya Wipro. Berarti otomatis powernya juga akan lebih besar untuk punyanya Wipro ini. Kita cek lagi bagian yang depan. Oke, jadi untuk Makita di sini gear pinion atau gear kecilnya ini kelihatan lebih besar. Namun demikian kalau kita amati ini juga hampir sama, cuman di sini kalau
punyanya Makita ini ulirnya ini sampai ke sini. Kalau punyanya Wipro ini terpotong sampai di sini saja. Kalau masalah konstruksinya ini ada bautnya sama, tidak pakai spi atau tidak pakai gear di situ. Baik, cukup mengherankan bagi kami bahwa ternyata di sini armaturnya sangat besar sekali, jauh kita bandingkan di sini sangat jauh sekali. Otomatis powernya tadi kita cek besar jelas. Baik, mungkin teman-teman di sini bisa menjadi referensi teman-teman di saat membutuhkan mesin gerinda. Jadi kalau masalah power dan sebagainya jelas akan lebih kuat gitu ini, namun demikian konsumsi wattnya, konsumsi listriknya juga akan lebih tinggi. Namun untuk pengerjaan yang ekstra dan kontinu untuk home industri dan sebagainya mungkin lebih kami sarankan seperti ini, karena dengan powernya besar otomatis juga akan lebih handal dan harapannya bisa lebih awet di situ. Jadi kalau untuk listrik rumahan mungkin yang listriknya cuma 900 volt ampere, jadi untuk satu mesin ini aja mungkin hampir mendekati 900 volt ampere atau 900 watt. Jadi kalau yang Makita ini tadi di tulisan 600, tapi real kita cek tanpa bukan tadi 350. Jadi untuk kapasitas listrik 900 volt ampere mungkin masih sangat oke dipakai. Namun demikian untuk home industri kecil sampai menengah, bahkan untuk pengerjaan para tukang yang pengerjaannya kontinu, kami sarankan mungkin bisa mencoba produknya Wipro WP34HD. Baik, mungkin seperti ini teman-teman. Setelah kita bongkar-bongkar seperti ini, mudah-mudahan bisa menambah informasi dari teman-teman. Selanjutnya kami sampaikan di sini bahwa kami tidak menjatuhkan salah satu merek atau mengunggulkan salah satu merek, tidak. Cuman kami di sini mereview dan sekedar membandingkan kedua produk ini versi kami sendiri. Seperti itu. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Jangan lupa teman-teman, kami harap bisa menekan tombol subscribe, like, dan komen video kami, serta share ke teman-teman yang mungkin memerlukan. Jangan lupa kami ingatkan juga, seandainya membutuhkan mesin-mesin gerinda atau yang lain, perkakas maupun perlengkapan teknik lainnya, mungkin bisa ke Republik Perkakas. Republik Perkakas bisa didapatkan melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Livi.com. Baik, oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.